Di tengah pencarian database di JCC, Sakamoto dan Shin terseret dalam sebuah penyerangan kelompok X. Jadi setelah menghipnotis Amane buat membuka sistem keamanan JCC, dua anak buah X yaitu Kanaguri dan Clapjam menyusup ke sana. Di part inilah kita akan melihat pertarungan epik antara Sakamoto dan Kanaguri hingga konflik Order dan Yotsumura. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita. Begitu sampai ke JCC, Kanaguri langsung mengeluarkan kameranya buat merekam aktivitas kelas secara ekstrim. Dari membunuh guru yang melawan hingga murid yang ketakutan, dia terus mempermainkan emosi mereka layaknya aktor yang gak penting. Sampai tibalah Busatoda ke hadapannya. Seakan bertemu dengan aktor baru, Kanaguri pun memulai monolognya. Tapi tanpa ampun, Busatoda menyerang Kanaguri. Dengan sebilah pedang pendek atau tanto, dia berhasil menebas leher Kanaguri hingga membantingnya jatuh dari lantai atas. Dari serangan itulah, Kanaguri pun langsung mengingat Busatoda sebagai sosok legendaris yang sempat menolak menjadi anggota Order demi tetap menjadi guru. Jadi dia pun makin antusias buat merekamnya sebagai filmmaker sejati. Dan ucapan itu nggak bualan belaka. Saat Busatoda mencoba menyerang tangan Kanaguri yang memegang kamera, dia nggak sanggup menggoyahkannya. Padahal kekuatan fisik Busatoda amatlah kuat. Sementara dengan kelincahannya, Kanaguri pun mainkan kamera hingga menyerang dengan papan film. Di tempat lain, Sakamoto sendiri akhirnya bertemu dengan Shin. Di sanalah Shin menjelaskan kalau database merujuk pada janitor senior yang punya ingatan tajam. Jadi begitu mendengarnya, Amane yang ada di sana makin dibuat menyesal. Dia menyadari dirinya telah membawa orang berbahaya buat mengincar kakeknya. Tapi Sakamoto menenangkan Amane kalau dia akan mengurusnya. Jadi mereka pun akhirnya berpencar buat mencari kakek Amane dan melawan para penyusup dari kelompok X. Selain Kanaguri, anak buah X yang datang adalah Clapjam. Dan dengan kemampuannya, dia pun menghipnotis para murid di JCC buat ikut mencari database lewat audio penyiaran. Beruntung, akhirnya yang pergi bersama Sakamoto berhasil langsung disadarkan. Tapi saat keduanya lanjut berlari, mereka melihat Busatoda terkena serangan fatal papan film Kanaguri. Karena ternyata, saat keduanya bertarung, para murid yang terkena hipnotis sempat mengerubungi. Dan sebagai guru yang amat menyayangi muridnya, Busatoda memilih melindungi mereka alih-alih dirinya sendiri. Akhirnya pun langsung menangkap Busatoda yang tengah kritis. Dan melihat wajah sedih Akira, Kanaguri malah makin bersemangat. Setelah memilihnya sebagai heroin filmnya, Kanaguri nggak ingin melewatkan merekam berbagai ekspresi dari Akira. Dia bahkan terus mengompori dan menegaskan kalau gurunya telah dia bunuh. Tapi Sakamoto yang kini kembali ke wujud gendutnya langsung menyerang Kanaguri. Dan begitu melihat mantan muridnya itu, Busatoda pun bilang menyerahkan sisanya pada Sakamoto. Duel pun terjadi antara Sakamoto dan Kanaguri. Sembari bertarung itulah, Kanaguri membongkar kalau dia hanya ingin membuat film yang berpusat pada konflik JAA dan kelompok X. Jadi demi bisa menyuting kedua sudut pandang, dia pun sampai rela ikut bersekongkol dengan X juga. Kenapa dia memilih Akira sebagai heroin juga bukan tanpa alasan. Karena ternyata dia tahu sosok yang amat dikagumi oleh Akira yaitu Rion telah tewas di tangan X atau Uzuki. Mendengar fakta itu, Akira pun terlihat shock. Sementara Sakamoto minta maaf nggak memberitahunya karena telah berjanji pada Rion. Dan di tengah emosi yang nggak karuan itulah, amarah Akira terus dipancing oleh Kanaguri. Sampai tiba-tiba, tubuh Busatoda kembali bangkit dan melempar pedangnya hingga menembus kamera dan mata kanan Kanaguri. Jadi sebelum mengembuskan nafas terakhir, sang guru melindungi muridnya. Tapi amarah Akira pun makin gak terbendung. Dengan pedang di dekatnya, dia mencoba menyerang Kanaguri. Beruntung, Sakamoto yang gak ingin Akira terluka melindunginya. Dia memakai kamera Kanaguri yang terjatuh buat memblok tebasan papan film Kanaguri. Alhasil, kamera tersebut pun rusak dan sempat membuat Kanaguri amat marah. Duel keduanya pun terus berlanjut di perpustakaan. Setelah kehilangan kameranya, Kanaguri awalnya merasa gak bersemangat. Tapi melihat para murid memakai ponsel buat merekamnya, dia pun merebutnya dan berniat beradaptasi. Dengan semangat baru inilah, Kanaguri sanggup bergerak dengan lebih cepat dan berhasil memukul Sakamoto hingga terpental.
Kanaguri pun menyebut kalau wujud Sakamoto yang sekarang hanya merusak filmografinya. Jadi dia menyuruh Sakamoto berdiet dulu. Tapi Sakamoto ternyata nggak perlu waktu lama buat menuruti perintah sang sutradara. Saat itulah rak demi rak perpustakaan mendadak menghimpit Kanaguri. Dan dari balik runtuhan rak itulah Sakamoto muncul dengan wujud kurusnya. Melihat tubuh Sakamoto, Kanaguri sesumbar kalau dirinya seakan ngebet buat masuk filmnya. Tapi di wujud itulah gerakan Sakamoto jadi jauh lebih cepat. Bahkan Kanaguri sempat kesulitan buat mengikutinya dengan kamera. Jadi mulai dari sinilah duel yang lebih intens pun akan dimulai. Di tempat lain, Shin dan Amane akhirnya bertemu dengan janitor yang dijuluki sebagai Database. Tapi diam-diam, Natsuki malah berpisah dan mencegat Club Jam dan menawarinya kesepakatan. Dia ingin tahu di mana lokasi Mafuyu diculik dan sebagai imbalan, dia akan membongkar lokasi Database. Awalnya, Natsuki mencoba memancing Club Jam dengan menjebaknya. Tapi anak buah X itu sanggup menghipnotis Natsuki hingga akhirnya menyuruh bot membawa ke Database yang asli. Jadi bersama Club Jam, Natsuki pun mencegat Shin, Amane, dan kakeknya. Melihat Club Jam bersamanya, Amane langsung memberitahu Shin kalau Natsuki kemungkinan sedang dihipnotis. Pertarungan pun langsung pecah antara kedua belah pihak. Dengan senjatanya, Amane terus melindungi kakeknya dari serangan Club Jam. Sementara Shin dibuat kerepotan oleh serangan-serangan Natsuki. Karena setelah jubahnya di-upgrade, dia juga sanggup memblok kekuatan pembaca pikiran Shin. Natsuki pun terus menyerang hingga dia sempat hampir menusukkan pisaunya pada Shin. Tapi mendadak, dia berhenti bergerak dan bertanya ke Club Jam, di mana Mafuyu berada. Menyadari efek hipnotisnya dilawan, Club Jam kembali menepuk kedua tangannya dan menyuruh Natsuki buat membunuh Shin. Tapi tiba-tiba, Club Jam diserang oleh Natsuki dan Shin secara bersamaan. Ternyata, saat berduel dengan Shin tadi, Natsuki telah membocorkan rencananya buat memaksa Club Jam membocorkan lokasi Mafuyu. Dengan bertanya lokasi itu di depan Shin, pikiran Club Jam yang saat membayangkan lokasi itu akan tertangkap oleh kekuatan Shin. Jadi begitu Shin mengetahui lokasinya, Natsuki pun udah nggak butuh Club Jam lagi dan bisa balik menyerangnya. Bahkan dari awal, Natsuki mengaku hanya pura-pura dihipnotis. Dan ini jelas bikin Amane dan kakeknya marah. Nah, Shin pun memberitahu Natsuki kalau Mafuyu ternyata ada di gudang terbengkalai di Bangkok, Thailand. Tapi setelah lokasi markasnya itu terbongkar, serangan Club Jam kembali berlanjut. Dan yang menjadi sasarannya kali ini adalah Amane. Dengan hipnotisnya, Club Jam sanggup membangkitkan trauma Amane dan membuatnya melihat ketiga rekannya sebagai Yotsumura. Jadi dendam yang dia miliki pada sang ayah membuatnya langsung menyerang dengan beringas. Gak hanya Amane, Club Jam juga ikut menyerang dengan menghipnotis dirinya buat bergerak lebih cepat. Tapi Shin dengan sigap dapat melindungi kakek Amane. Sementara dengan pistol listriknya, Natsuki pun sanggup menyetrum Club Jam hingga membuat gerakannya terhenti sesaat. Saat itulah, Shin pun dapat fokus buat melawan Amane. Tapi karena nggak ingin melukainya, Shin akhirnya memakai gerakan yang telah diajarkan oleh Busatoda. Dengan memakai pinggul sebagai sumbu putar, Shin sanggup menghindari serangan Amane hingga melumpuhkan gerakannya. Amane pun lalu dibujuk oleh kakeknya buat mengingat segala kebaikan ayahnya. Karena Amane juga punya ingatan yang kuat, dia ingin buat Amane nggak berfokus pada tindakan keji sang ayah. Jadi akhirnya, Amane pun kembali sadar dan langsung menyerang Club Jam hingga mutus tangannya. Gak menyerah, Club Jam langsung bangkit dan mencoba membalas serangan. Tapi Shin dapat lebih dulu menyergap dan mengirim pukulan listrik nan dahsyat tepat ke perut sang lawan. Alhasil, Club Jam pun berhasil dilumpuhkan. Nah, setelah dibujuk kakeknya, Amane pun kini mulai merasa kalau ayahnya mungkin punya alasan buat membunuh ibunya. Karena itu, dia berniat mencari ayahnya buat menanyakannya secara langsung. Sementara sang ayah Yotsumura kini sedang disergap oleh Shishiba dan Osaraki di Kyoto. Jadi, Yotsumura awalnya dicurigai bersekongkol dengan X. Tapi saat Shishiba bertanya apa tujuannya, dia menjawab kalau dia hanya memanfaatkan simpatisan X buat tujuan pribadinya. Karena sebagai buronan JAA, dia hanya bisa kembali hidup bebas dan bertemu keluarganya kalau JAA hancur. Tapi sebagai eksekutor Yotsumura, Shishiba bertekad nggak akan biarkan mantan mentornya itu lolos lagi. Karena ternyata saat Yotsumura mengacaukan misi dulu,
Shishiba yang ditugaskan buat membunuhnya malah gagal. Bersama Osaraki, Shishiba pun menyergap Yotsumura yang saat itu bersama seorang geisha. Tapi bukan sembarang geisha, gadis itu sanggup memakai payungnya buat mengirim tembakan. Jadi Osaraki pun diseretnya dan duel antar asasin wanita itu pun dimulai. Nggak hanya si geisha, anak buah Yotsumura yang lain juga ikut merompok Shishiba ke dalam sebuah restoran. Tapi dengan 2 palu sekaligus, Shishiba sanggup menebas leher mereka hingga akhirnya, begitu keluar dari restoran, duel pun terjadi antara Shishiba dan Yotsumura. Dari adu serangan pembuka itu, Shishiba berhasil membalas luka di dagunya dengan merobek bibir Yotsumura. Di perkotaan, Osaraki masih mencoba kabur dari tembakan si geisha dengan menaiki becak khas Kyoto. Tapi pertarungan makin menjadi brutal begitu si geisha mendekat dan Osaraki menyerangnya dengan gergaji melewati bus yang melintas. Mencoba membalas, geisha itu menyeret Osaraki masuk ke rumah hiburan. Dan setelah menimpanya dengan papan, dia pun mulai menusukkan payungnya ke tubuh Osaraki. Tapi begitu dia mencoba menariknya kembali, Osaraki sanggup mencengkeramnya dengan kuat. Jadi saat gerakan si geisha terhenti itulah, sebuah serangan super dahsyat terjadi di mana Osaraki menembas seluruh ruangan dengan gergajinya. Alhasil, si geisha pun terkejut akan betapa kuatnya Osaraki hingga akhirnya memilih buat kabur. Tapi dengan mengikat tali di kimononya, Osaraki balik menyeret si geisha ke hadapannya. Dan sembari menutup keduanya dengan kimono, seolah nggak ingin warga sipil melihat, Osaraki pun menebas leher si geisha. Sementara itu di atap perumahan, duel Shishiba dan Yotsumura masih berlanjut. Tapi sembari bertarung, keduanya terus mengobrol layaknya teman akrab. Dari mulai topik senjata mereka yang nggak pernah berubah sejak dulu, sama insiden yang mulai segalanya. Jadi disitulah flashback Yotsumura diperlihatkan. Jadi dulunya, Yotsumura adalah pendiri order dan tangan kanan kepala JAA. Dan saat menjadi mentor Shishiba itulah, Yotsumura mendapat misi buat membunuh pihak yang dianggap berencana melakukan kudeta. Tapi saat dia pamit ke istrinya buat melakukan misi, sang istri malah menentungkan pisau ke Amane putranya. Karena ternyata istri Yotsumura selama ini hanyalah pion dari pihak pengkudeta buat melumpuhkan tangan kanan ketua JAA. Jadi dengan terpaksa, Yotsumura pun membunuh istrinya di depan Amane. Tapi udah terlambat, di saat kepala JAA terbunuh, Yotsumura malah dituduh sebagai dalangnya. Makanya dia pun menjadi buronan JAA. Meski begitu, sampai sekarang, Yotsumura nggak mengungkapkan kebenarannya pada Amane dan Shishiba seakan ingin melindungi keduanya. Jadi sebagai profesional, Shishiba pun hanya bisa menuruti perintah tanpa ingin mencoba menguak lebih lanjut. Dengan senjata andalan masing-masing, keduanya pun terus saling balas serangan hingga jatuh ke panggung pertunjukan kabuki. Saat itulah, Yotsumura menyamar dengan kostum pemain dan sanggup mengelabuhi Shishiba. Dengan serangan kejutan, tebasan tongkatnya berhasil memutus 2 jari Shishiba. Tapi saat dia berniat mengirim tusukan penghabisan, Shishiba berhasil mengintip dengan melempar satu palunya sebagai cermin. Dan begitu dia melihat posisi Yotsumura, dengan gerakan super cepat, tebasan palunya pun berhasil merobek leher sang lawan. Meski berhasil menang, keraguan hati Shishiba akan kejahatan Yotsumura membuat dia nggak menghabisinya. Jadi dia pun hanya menceburkan tubuh Yotsumura ke sungai dan menyerahkan nasib mantan mentornya itu pada keberuntungan. Tapi seakan udah menunggu momen itu, sebuah perahu muncul dan mengangkat tubuh Yotsumura. Dan di atas perahu itu, Nagumo menawarkan sebuah kesepakatan. Nagumo menyebut kalau situasi di dunia assassin saat ini sedang memanas. Jadi buat jaga-jaga, dia berniat memalsukan kematian Yotsumura dan menjadikannya sebagai pion. Nagumo bahkan bersedia mengusahakan agar Yotsumura bisa hidup kembali dengan Amane suatu hari nanti, asalkan dia mau jadi bawahannya. Dan tugas pertama Yotsumura dari Nagumo adalah menginvestigasi kematian seorang teman di JAA. Dan teman yang dimaksud ini kemungkinan adalah Rion. Begitu bertemu kembali dengan Shishiba, Nagumo pun pura-pura bilang kalau dia menemukan jasad Yotsumura di sungai. Meski dia sempat bercanda kalau Shishiba kembali gagal membunuhnya dan harus dihukum, order bakal kehilangan 2 anggotanya. Karena ternyata di saat yang sama, pengkhianatan Kanaguri telah diketahui oleh JAA. Jadi Kanaguri pun resmi dikeluarkan dari order dan menjadi buronan.
Akhirnya, kita pun kembali ke duel antara Kanaguri dan Sakamoto yang kini berpindah ke sebuah ruang teater. Dengan senjata tambahan berupa lampu sorot berdaya tinggi, Kanaguri sanggup menyerang dari dekat dengan mengyunkannya dan dari jauh dengan menembakkannya. Bahkan saking panasnya suhu dari lampu itu, ballpoint yang jadi senjata Sakamoto dibuat meleleh. Tapi amarah Sakamoto mulai terpancing saat Kanaguri kembali menyinggung kematian Busatoda sebagai ending karakter yang sempurna. Jadi dengan menjatuhkan pipa-pipa besi dari atas panggung teater dan melemparnya, Sakamoto pun menyerang balik. Begitu Kanaguri menembakkan lampu sorotnya, Sakamoto pun memakai pipa itu buat membelokkan pantulan cahayanya. Bahkan dari pipa-pipa yang berjatuhan, Sakamoto sengaja merangkainya agar pantulannya tepat berbalik menyerang Kanaguri. Nggak cukup di situ, saat Kanaguri menyerang dengan papan filmnya, Sakamoto memperlihatkan keahlian bela dirinya. Dengan teknik Aikido, Sakamoto menyeret Kanaguri, menendang dan memukulnya hingga terbental, hingga mengirim pukulan-pukulan telak bertubi-tubi. Disitulah Kanaguri merasakan akan gimana serangan Sakamoto dapat melampaui kecepatan kamera filmnya. Akhirnya setelah dibuat terlempar dengan semburan pipa Sakamoto, Kanaguri pun kelihatan gak berdaya. Jadi Sakamoto menyuruhnya menyerahkan diri. Tapi Kanaguri ternyata hanya berakting dan darah yang keluar dari mulutnya hanyalah tipuan. Sembari menyebut Sakamoto membosankan karena menolak membunuh, Kanaguri pun mengirim serangan kejutan. Dengan papan filmnya, perut Sakamoto pun dibuat tersayat. Belum puas, Kanaguri berniat mancing niat bunuh Sakamoto dengan mengancam akan bunuh putrinya. Kanaguri yang tahu kalau dia telah dikeluarkan dari JAA, memilih Sakamoto buat mengantarkan endingnya. Tapi saat Sakamoto menyerang dengan penuh amarah, Akira datang dan memblok serangannya. Ternyata, Akira yang sempat shock setelah tahu kalau Rion dibunuh, kini dikelabuhi dengan hasrat buat balas dendam. Karena itulah, dia sampai nggak ingin Kanaguri dibunuh agar dia bisa membawanya ke tempat X. Di sanalah, Akira berniat melaskan dendam Rion dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Sakamoto jelas mencoba melarangnya. Di saat yang sama pula, Shin, Natsuki, dan Amane tiba di tempat. Dan dengan membaca pikiran Sakamoto lah, Shin dapat tahu kalau Akira berniat pergi dengan Kanaguri. Jadi dia mengajak Natsuki dan Amane buat menghentikannya. Tapi seakan mendapat power up dari hasrat balas dendamnya, Akira dapat melumpuhkan ketiganya dalam sekali serang. Sakamoto pun kembali membujuk Akira agar menerima bantuannya. Tapi Akira menolak dan bilang kalau prinsip nggak membunuh Sakamoto hanya akan menghalanginya. Jadi tekad Akira buat membunuh X atau Uzuki udah amat bulat. Sembari meninggalkan kartu pelajarnya, Akira pun akhirnya pergi. Itulah akhir dari penyerangan Kanaguri dan Club Jam di JCC. Masih berhasil melindungi database, Sakamoto harus melihat ponakan dari sahabatnya masuk ke neraka balas dendam. Beberapa hari setelah penyerangan itu, dilakukan pemakaman buat Busatoda dan korban yang lain. Sakamoto dan kawan-kawan pun kembali menemui kakek Amane buat bertanya soal Uzuki. Dan benar aja, dengan ingatannya yang super kuat, kakek itu dapat menulis ulang seluruh informasi tentang Kei Uzuki dari data personal kelas yang pernah dia lihat dulu. Dari situ, kita pun tahu kalau Uzuki adalah murid yang gak terlalu menonjol saat sekolah, sama akhirnya dia keluar di tahun keempat. Tapi kakek Amane mengaku kalau Uzuki yang sekarang seakan udah berubah drastis. Saat nggak sengaja bertemu dengannya di tengah kota, dia melihat postur dan gaya berjalannya udah berbeda. Bahkan seolah dia bukan orang yang sama. Padahal kakek Amane dapat mengenal Sakamoto meski dia sedang menyamar. Natsuki pun menyebut kalau mungkin aja ada kepribadian ganda yang membuat Uzuki kini menjadi asasin yang jahat. Dan setelah melihat data pribadi Uzuki, mereka pun mulai menggali info soal panti asuhan asalnya, yaitu Al-Kamar. Panti itu dulunya berada di bawah naungan JAA, sampai suatu hari diserang dan dibakar hingga musnah. Dari situlah kakek Amane langsung menulis ulang surat kabar yang memberitakan insiden itu. Di sanalah tertulis 6 korban yang dilaporkan menghilang dan 2 diantaranya adalah Gaku dan Uda. Sakamoto dan Shin yang melihat keduanya ada di penyerangan JAA berasumsi kalau mereka bersekongkol dengan X. Jadi para korban lain yang tertulis pun kemungkinan juga masih hidup dan ada di kelompok X. Dan benar aja, kita berpindah ke markas kelompok X di mana mereka mendapat kabar ditangkapnya Club Jam dan hilang kontaknya Kanaguri.
Tapi selain kabar buruk itu, X juga membawa kabar gembira di mana dua rekannya akan kembali. Mereka adalah Haruma dan Kumanomi. Kedua nama ini juga merupakan penghuni Alkamar. Bahkan dari reaksi Gaku yang menyebut kalau dia bisa bersantai dengan kembalinya mereka, menandakan kalau keduanya amatlah kuat. Bahkan dengan tambahan kekuatan ini, X optimis bisa membunuh anggota Order satu persatu. Itu dia arc penyusupan JCC dari manga Sakamoto Days. Selain disuguhkan pertarungan yang seru, arc ini juga berhasil memutar roda takdir dari para karakter. Jadi mulai dari sinilah, konflik Sakamoto dan Uzuki bakal lebih personal dan bakal makin manas pula. Bahkan di arc berikutnya, kita akan melihat awal mula dari segala konflik itu. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini, semoga bisa bermanfaat. Nantikan bahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.